Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait status siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya status siaga 1 diberlakukan menyikapi memanasnya konflik di Timur Tengah. Menurut Menhan, kesiagaan TNI untuk meyakinkan rakyat bahwa negara Indonesia dalam kondisi aman. Siaga 1 merupakan istilah tentara berkaitan keadaan negara untuk menghadapi perkembangan yang ada. Maka dari itu masyarakat tak perlu khawatir karena situasi keamanan hingga kondisi ekonomi Indonesia dipastikan aman. Siaga 1 itu bahasa prajurit. Ya. Tapi orang bisa mengartikan dalam bahasa politik. Jadi siaga 1 itu harus selalu mengikuti perkembangan baik itu yang ada di global, regional maupun di nasional. Jadi kesiapan yang dilakukan dari kita itu tidak ada pengaruhnya secara geopolitik. Tidak ada pengaruhnya terhadap bioekonomi. Tapi kesiagaan yang kita lakukan itu adalah bagian dari geostrategi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Justru sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah aman dan nyaman. Nah, itulah tugas kami secara nasional untuk mengatur kebijakan nasional dan Panglima TNI untuk mengatur kebijakan operasional. Jadi kesiagaan ini adalah untuk meyakinkan rakyat bahwa Republik dalam keadaan aman dan tentunya harus nyaman dari segi sandang, pangan, dan Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka suara telegram siaga 1 kepada jajarannya. Menurutnya, penetapan siaga 1 TNI untuk menguji kesiapan personil dan material. Istilah di militer yang biasa dilakukan oleh militer. Saya sudah memperlakukan siaga 1 namanya di Satuan Satuan itu PRCPB, pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Jadi tiap Kodam itu ada satu batalion untuk siaga 1, kalau juga di wilayahnya ada bencana alam. Yaitu menguji kesiapsiagaan personil dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung, kan? Apabila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan. Buntut konflik antara Amerika Israel dengan Iran, Panglima TNI memerintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara dan menyatakan DPR akan meminta penjelasan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara 24 jam penuh, BAIS TNI mendata dan memetakan kondisi WNI di daerah konflik, meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan, dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terkait peningkatan status siaga 1 yang dilakukan akhir pekan lalu menyikapi memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. DPR menilai penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat mendapat informasi yang jelas. Aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini
kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sementara Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan pasukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan pertahanan Israel terus melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut, seiring dengan terus meningkatnya ketegangan antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung setelah suara ledakan mengguncang area permukiman warga di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Sebelum serangan terjadi, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi dan mengumumkan gelombang serangan baru menargetkan sejumlah lokasi yang diklaim terkait kelompok Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di seluruh negeri sejak 2 Maret mencapai 570 orang dengan lebih dari 1.000 orang terluka. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon terjadi setelah Hizbullah mengumumkan intervensinya dalam konflik antara Israel Amerika Serikat dengan Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Kerusakan parah terlihat di Beirut Selatan akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini diklaim Zionis Israel sebagai respon atas operasi Hizbullah. Dampak dari serangan Zionis Israel terlihat di pinggiran selatan Beirut. Beberapa bangunan hancur menjadi puing-puing, sementara yang lain tampak rusak parah. Selain itu, kendaraan yang hancur dan puing-puing berserakan juga terlihat di seluruh area tersebut. Pada Rabu malam, tentara Israel melancarkan serangan-serangan udara di pinggiran selatan yang diklaim sebagai respons atas operasi Hizbullah. Sebelumnya, Hizbullah mengumumkan peluncuran operasi Al-Asf Al-Makul dengan menargetkan permukiman dalam zona 5 km dari perbatasan Lebanon-Palestina dengan puluhan roket. Perkiraan Zionis Israel menyebutkan bahwa Hizbullah menembakkan lebih dari 200 roket dari Lebanon Selatan. Menurut angka resmi, serangan Zionis Israel telah menewaskan 687 orang dan melukai 1.768 orang sejak awal perang. Pemirsa, demikian breaking news hari ini dan saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews. Saya Arlisa Hadi undur diri pemirsa, sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya Diandra Mukni dalam program Realita. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri.